الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا خالصا لوجهك الكريم، وافتح علينا بفتحك المبين. الدرس الثالث: الدلالات البلاغية لتراكيب الجملة، علم المعاني. اليوم إن شاء الله سوف ندرس عن علم المعاني. الكلمات الجديدة: ذم يذم معناه عاب يعيب، mencela. تزود يتزود معناه نال وأخذ، berbekal. ذم هذا مصدر من ذم يذم. مضمون معناه محتوى، kandungan. احتمل يحتمل kemungkinan. الواقع kenyataan. بصرف النظر معناه بغض النظر، tanpa memandang. عاب يعيب معناه ذم يذم. سياق الكلام، konteks. بيدة معناه غير. وهن يهن معناه ضعف يضعف، lemah. شيب الشعر الأبيض في الرأس. الشعر الأبيض في الرأس. uban. جهول هذه صيغة مبالغة من جاهل. Kalau jahil itu isim fa'il, orang yang bodoh. Kalau jahul benar-benar bodoh. وضعت وضع يضع، وضعت تضع معناه ولدت، melahirkan. المصطلحات الجديدة: عندنا هنا علم المعاني، القصر، الإضمام، الابتدائي، الطلبي، الإنكاري، لازم الفائدة، الاسترحام، الاستعطاف. مصطلحات yang ada di sini ya. أسلوب الخبر: تعريفه، أنواعه، أغراضه. Sekarang kita belajar tentang uslubul khabar. تعريف: سبق أن عرفت في الوحدة الدراسية الأولى أن البلاغة، ما هي البلاغة؟ في الدرس الماضي هي مناسبة الكلام، kesesuaian kata لأحوال السامعين، dengan kondisi orang yang mendengarkan. وللموضوع الذي يقال فيه الكلام، dan topik pembicaraan apa yang sedang dibicarakan. بعد فصاحته، dan ditambah dengan fasahahnya kalam. والعلم الذي يبحث في ذلك، ilmu yang membahas tentang itu semua disebut yusamma 'inda ulama al-balagha ilmul ma'ani. Itu yang disebut dengan ilmul ma'ani. Wa min mabahithihi, dan di antara pembahasan ilmul ma'ani adalah al-khabar wal insya' wa ahwalul musnad wal musnad ilaih. Ini semua pembahasan yang dicakup di ilmu ma'ani. Ada itu masalah khabar, ada insya', ahwalul musnad wal musnad ilaih, wal qasr, wal fasl, al wasl, wal ijaz, wal itnab. Itu pembahasan ilmu ma'ani. Wa sanabda'u bi uslubil khabar. Al-amthilah: ذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال علي. Ketika ada seorang laki-laki yang datang ke Sayyidina Ali bin Abi Talib sambil mencela dunia, maka apa kata Sayyidina Ali ketika itu? Ad-dunya daru sidqin liman sadaqaha, wa daru najatin liman fahima anha, ودار غنى لمن تزود منها، ومهبط وحي الله، ومصلى ملائكته، ومسجد أنبيائه، ومتجر أوليائه، ربحوا فيها الرحمة، واكتسبوا فيها الجنة. الدنيا دار الصدق. ترجمة القائل: من القائل؟
Tarjamah itu artinya biografi. Biografi orang orang yang mengatakannya. Huwa Ali bin Abi Thalib. Yang mengatakan ini adalah fakrah yang di atas itu yang mengatakannya adalah Ali ibnu Abi Thalib bin Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibnu Ammi Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti sepupunya Nabi. Wa zawjatu ibnatihi Fatimah, dan itu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib ini adalah suami anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah. Awwalu man aslama min as-sibyan, yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Wa rabi'ul khulafa'ir rasyidin, dan beliau ini adalah Khulafaur Rasyidin yang keempat. Kana khatiban balighan wa syuja'an. Beliau ini adalah seorang khatib, seorang pengkhutbah. Balighan, kalamnya baligh, wa syuja'an, orang pemberani. Tuwfiya fi Ramadan sanah 40 fi al-Kufah. Ma'ani al-mufradat. Dhamma yadhumma ma'nahu aba ya'ibu, ضد madaha yamdahu. Lawan dari kata-kata madaha yamdahu. صدق صدق يصدق صدقا، هذا فعل. والصدق ضد الكذب، lawan dari كذب صدق. تزود معناه أخذ ونال، mengambil, menerima, berarti dia berbekal, membekali diri. ومنه قوله تعالى, di antaranya adalah yang terdapat kata-kata tazawwada di sini adalah firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu, berbekallah kalian, ambillah sebanyak-banyaknya, fa inna khairaz zadi taqwa, ambillah dari dunia sebanyak-banyaknya, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal di dunia ini adalah ketakwaan. Mahbit, bekal untuk akhirat maksudnya. Mahbit min habata yahbitu, ma'nahu nazala yanzilu. Wal mahbit ismu makan, berarti tempat turunnya. Habata yahbitu, turun. Al-ma'na, apa makna paragraf di atas tadi? Yamdahu Aliun radhiyallahu anhu ad-dunya. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib memuji dunia. Kalau ada tadi laki-laki yang mencela-cela dunia, dibalas oleh Sayyidina Ali dengan memuji dunia. Yamdahu Aliun radhiyallahu anhu ad-dunya wa yasifuha bi annaha daru khairin. Dan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib menggambarkan, mendeskripsikan bahwasanya dunia itu adalah daru khair wa manfa'ah, kampung kebaikan dan manfaat. Liman amila fiha bi sidqin wa niyatin hasanah, bagi orang yang beramal di selama dunia dengan tulus dan niat yang baik. Wadaru najatin minal atham, dan kampung keselamatan dari dosa-dosa. Wadzunubi liman adraka annaha tariqun lil akhirah, bagi orang-orang yang menyadari bahwasanya dunia ini adalah jalan menuju akhirat. Wa fiha al-ghina, dan di dunia itu ada kekayaan. Liman tazawwada bittaqwa, bagi orang yang berbekal mengambil ketakwaan sebanyak-banyaknya selama di dunia. Thumma wasafaha bi annaha mahbitu wahyillah, dan beliau gambarkan, beliau deskripsikan bahwasanya dunia ini adalah mahbitu wahyillah, tempat turunnya wahyu Allah Ta'ala. Wa musalla malaikatihi wa masjidu anbiya'ihi wa rusulihi, dan musalla para malaikatnya dan masjid para nabinya dan para nabi dan rasul Allah. Wal makanu alladhi akhlasa fihi al-awliya was-salihun, tempat yang disucikan oleh, dimurnikan oleh para wali dan orang-orang salih untuk beribadah, li rabbihim, untuk kepada Tuhan mereka. Fasyamilahum birahmah, akhirnya Allah menyeliputi mereka dengan kasih sayangnya. Wa adkhalahum jannatah, dan Allah masukkan mereka ke surganya. Ta'rif uslubil khabar. Ma huwa uslubul khabar? Yadhummu an-nassu majmu'atan min al-akhbar. Nas yang tadi disebutkan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib yang tadi kita baca adalah kumpulan dari khabar. Khabar itu pernyataan semuanya. Fi wasfid dunya, tentang gambaran dunia. Ad-dunya daru sidqin liman sadaqaha
wa daru najatin liman fahima anha, itu kan semuanya pernyataan bukan pertanyaannya. Wa hiya kama tara akhbar, dan itu semuanya di atas itu adalah akhbar, kabar-kabar semuanya. Kabar ini beritanya seperti ini, berita berupa berita, dia semuanya berita berupa pernyataan. Tahtamilu as-sidqa wal kadhib, ada kemungkinan berita itu benar, bisa jadi berita itu bohong. Dunan nadhari ilal qail, tanpa kita memandang siapa yang mengatakan. Fa in kanat mutabiqatan lil waqi', kalau seandainya pernyataan tadi, kabar yang disampaikan itu tadi sesuai dengan fakta, fahiya akhbarun shadiqah, maka disebut kabar yang disampaikan itu adalah kabar yang jujur atau kabar yang benar. Wa in kanat mukhalifatan lil waqi', dan seandainya kabar-kabar yang disampaikan tadi itu ternyata berbeda dengan faktanya, dengan kenyataannya, fahiya kadhibah, maka dia menjadi berita bohong. Wa bihadza nastati'u an nu'arrifa al-khabar bi annahu, oleh sebab itu kita bisa mendefinisikan khabar itu adalah kullu qawlin, setiap perkataan, yahtamilu sidqa wal kadhib, yang berkemungkinan, ada kemungkinan benar dan bohongnya. Lidzatihi, kalau kita melihat dari khabar itu sendiri, lidzatihi, kalau kita melihat dari khabarnya itu sendiri, bisarfin nadhari an qailihi, tanpa memandang orang yang mengatakannya. Wa hadza huwa ta'riful khabar 'inda ulama'il ma'ani, itu yang disebut dengan khabar menurut pendapat ulama al-ma'ani. Kalau menurut pendapat ulama hadis itu beda lagi ya. Anwa'uhu, apa saja bentuk-bentuk khabar? Jami'ul akhbar allati tasma'uha aw taqra'uha thalathatu anwa'. Semua berita yang kita dengar atau kita baca, dia memiliki 3 macam. Apa saja bentuknya? Yang pertama, idza nazarta ila al-akhbaris sabiqah, kalau kita perhatikan lagi kabar berita-berita yang di atas tadi yang kita baca, wajadtaha khaliyatan min adawatit taukid, ternyata tidak ada di situ adat taukid. Ada taukid namanya kata-kata yang digunakan untuk sebagai penguat pernyataan, itu disebut dengan adawatu at-taukid. Nah, kabar yang disampaikan oleh Sayyidina Ali di atas tidak memakai adat taukid. Allati araftaha fi maddati an-nahwu. Oh, sudah belajar di nahwu berarti ya. Limadza? Kenapa dia tidak memakai adat taukid? Li'anna al-mukhatab, karena orang yang dibawa bicara, yang diajak berbicara, orang yang mendengarkan kita berbicara, yakhlu dhihnuhu min hadhihi al-akhbar, tidak tahu sama sekali, kosong otaknya, pikirannya itu dari berita yang akan disampaikan, jadi tidak butuh penguatan dari apa yang akan disampaikan. Walidzalika lam yaral mutakallim hajatan ila taukidiha, oleh sebab itu orang yang berbicara tidak melihat adanya kebutuhan sehingga kata-kata ini perlu dikuatkan. Fa'alqaha khaliyatan min adawatit taukid, sehingga beliau menyampaikan berita tadi tanpa adanya adat taukid. Wa yusamma hadzal naw' ibtidaiyan, dan yang naw' yang ini, jenis yang ini disebut dengan khabar ibtidai. Raqam 2, wa idza alqaita ala ahadi zumalaik khabaran min al-akhbar, dan kalau seandainya kamu menyampaikan kepada salah satu temanmu sebuah khabar, wa ra'aitahu yashukku fi sidqih, ternyata kita melihat dia agak ragu dengan berita yang kita sampaikan, fahuwa bainal musaddiqi wal mukadzib, dia kayaknya antara percaya atau tidak, musaddiq wal mukadzib, percaya atau tidak dengan kabar yang akan kita sampaikan. Yahsunu bika an tuakkida lahul khabar, maka sebaiknya kita menguatkan pernyataan. Bi ahdah adawat taukid, dengan salah satu adat taukid. Lituzila syakkahu taraddudah, untuk menghilangkan keraguan-raguannya. Lianna taukid yamnahu al-khabar quwwatan,
Kenapa? Karena taukid itu memberikan kekuatan kepada sebuah khabar. Misl an taqula li zamilin laka yashukku fi najahihi. Ketika kita mengatakan kepada teman yang ragu tentang pernyataan kita yang mengatakan kalau dia itu tuh lulus, innaka najihun, maka kita pakai adat taukid inna. Tuakkidu lahu al-khabar, maka kita di situ menguatkan pernyataan yang kita sampaikan biadati taukidin wahidah, dengan satu adat taukid. Wahiyya huna inna lituzila syakkah. Apa fungsinya? Lituzila syakkah. Wa yusamma hadha an-naw'u talabiyan. Yang di sini disebut dengan khabar talabi. Yang pertama tadi khabar ibtidai, ketika orang tidak tahu apa kabar yang akan disampaikan. Mereka benar-benar kosong pemikirannya dari tentang apa yang akan disampaikan. Kalau yang kedua, ini kalau kita melihat orangnya ragu dengan apa yang akan disampaikan, maka kita butuh satu adat taukid saja. Yang ketiga, wa idza alqaita alaihi khabaran wa ra'aitahu munkiran lahu, dan ketika kita sampaikan sebuah kabar dan kita melihat bahwa dia mengingkari, tidak mengatakan kalau kita ini tidak jujur dengan apa yang kita sampaikan, mengingkari berita yang kita sampaikan, ghairu musaddiqin bimadmunihi, tidak percaya dia dengan kandungan berita yang kita sampaikan, wajib alaika an tuakkida lahu al-khabar, maka wajib kita menguatkan pernyataan dengan adat taukid bi aktsara min adatin min adawati at-taukid, dengan menggunakan lebih dari satu adat taukid, ala hasabi inkarihi, tergantung kadar pengingkarannya terhadap berita yang kita sampaikan, quwwatan wa dha'fan. Lituzila inkarahu, apa fungsinya? Kalau yang tadi, yang nomor 2 tadi untuk menghapuskan syak, keraguan-raguan. Kalau ini lituzila inkarahu, untuk menghilangkan pengingkarannya terhadap berita yang disampaikan, wa tad'uhu ila tasdiq, dan mengajaknya untuk menerima pernyataan kita tadi. Misal an taqula li rajulin yunkiru nuzul al-matar, ketika kita mengatakan kepada seseorang yang mengingkari turunnya hujan, maka kita mengatakan laqad nazal al-matar. Lam taukid, lam taukid ya, qasam kan? Lam di situ untuk taukid, dia fungsinya. Qad juga untuk taukid. Fatuakkidu lahul khabar bi aktsara min muakkidin li izalati inkarihi, maka kita menguatkan pernyataan kita dengan menyertakan lebih dari satu adat taukid. Untuk apa fungsinya? Li izalati inkarihi, untuk menghilangkan pengingkarannya terhadap berita yang disampaikan. Wal muakkidani huna al-qasam al-mahdhuf allati dallat alaihi al-lam al-waqi'ah fi jawabihi. Yang pertama, qasam yang mahdhuf alladhi dallat alaihi al-lam al-waqi'ah fi jawabihi, wal harfu qad. Yang kedua adalah huruf qad. Wa yusamma hadha an-naw' inkariyan. Disebut jenis ini disebut dengan jenis khabar inkari. Berarti khabar yang pertama adalah khabar ibtidai, yang kedua ibtidai ini ketika kita menyampaikan khabar tentang sesuatu yang orang tidak tahu sama sekali. Yang kedua adalah khabar talabi, kita menyatakan satu adat taukid ketika orang yang kita sampaikan khabar ragu dia dengan kebenaran berita yang kita sampaikan. Yang ketiga disebut dia dengan khabar inkari, dan kita menyertakan lebih dari satu adat taukid untuk menolak pengingkarannya terhadap berita yang kita sampaikan. Talab inkari namanya. Min adawati taukid. Taban al-bahthu an adawati taukid fi an-nahwi awsa'. Pembahasan tentang adat taukid di nahwu lebih luas dia ya. Min adawati taukid inna wa anna wal qasam wa lamul ibtida'. Di antara adat tauhid itu adalah inna, anna, qasam, lamul ibtida', lam ibtida', nuna at-taukid, dua nunut taukid, an dan anna, wa ahruf at-tanbih, huruf tanbih. Hadha, ha-nya adalah ha at-tanbih. Wa qad wa amma asy-syartiyah, qad dan amma asy-syartiyah.
aghraduhu. Di antara aghradnya adalah hina tatahaddatsu bi khabarin minal akhbar, ketika kita berbicara tentang sebuah khabar, au tarwi hadithah, atau kita menceritakan sebuah peristiwa, au qissah, atau kisah, fa innaka taqsidu ghardan muayyanan, maka di balik berita yang kita sampaikan ada maksudnya, ghardan muayyanan, ada maksud tertentu, min hadithika au riwayatik, baik dari kata-kata kita atau kisah yang kita sampaikan. Kadzalika ma tadrusuhu ibaratun an akhbarin, yang kita pelajari sekarang adalah ibarah an akhbarin, berita yuqsadu biha gharadun muayyan, berita yang mempunyai tujuan tertentu. Fama hadzal gharad, apa itu tujuannya? Yang pertama, ta'ammal al-akhbar allati ishtamala 'alaiha an-nass, perhatikan berita-berita yang terkandung di nas tadi. Tulahid anna al-mutakallim, kita memperhatikan bahwasanya al-mutakallim man huwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yuridu an yufida as-sami', beliau ingin memberikan sebuah informasi kepada si sami' yang mendengarkan, awil mukhatab, atau orang yang diajak berbicara, bima yajhaluha 'anid dunya, terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui tentang dunia. Fahadzal gharad yusamma faidatal khabar, tujuan ini disebut dengan faidata al-khabar. Limadha? Lianna al-mutakallim yaqsidu an yufida al-mukhatab bil hukmi alladhi tadammanahu al-khabar. Kenapa? Karena mutakallim bermaksud untuk memberikan informasi kepada orang yang mendengarkan bil hukmi, tentang sebuah hukum yang dikandung oleh khabar tersebut, khabar yang disampaikan. Wala'allaka adraktal gharad min al-akhbar allati yashtamilu 'alaiha kullu darsin tadrusuhu. Baik. Yang selanjutnya, berarti yang gharad yang pertama disebut dengan faidatu al-khabar, faidat al-khabar. Yang kedua, waqad yulqil mutakallim, kadang-kadang si mutakallim, orang yang berbicara, menyampaikan khabaran min al-akhbar, sebuah berita, walaysa gharaduhu an yukhbira as-sami' awil mukhatab bima ishtamala 'alaihi al-khabar min faidah. Tidak untuk laisa gharaduhu, tujuannya bukan untuk memberitakan kepada orang yang mendengarkan bima ishtamala 'alaihi al-khabar min faidah, sebuah faidah yang terkandung dalam khabar yang disampaikan. Lianna dzalika ma'lumun 'inda as-sami'. Kenapa? Karena si sami', orang yang mendengarkan, sudah tahu qabla an ya'lamahu al-mutakallim, sebelum si mutakallim menyampaikan, mengetahuinya. Wa innama gharaduhu an yubayyina lahu 'alimun, an yubayyina annahu 'alimun bil khabar. Tapi tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada si mukhatab, kepada orang yang diajak berbicara, bahwasanya dia mengetahui khabar tersebut. Misal, laqad dzakarta durusak, laqad dzakarta durusaka jayidan, kamu telah mengulangi pelajaran kamu dengan baik. Pakai lam di situ taukid, qad pakai taukid, dua taukidnya. Fal mukhatab, orang yang diajak berbicara, ya'lamu annahu qad dzakara durusahu, dia sudah tahu bahwasanya dia sudah belajar tadi, mudzakaratan jayidah, sudah belajar dengan baik. Fahuwa lam yastafid min madmunil khabar, ketika si yang mutakallim itu mengatakan laqad dzakarta durusak, maka si mukhatab, orang yang diajak berbicara, dia tidak mendapatkan informasi baru dari apa yang disampaikan oleh si mutakallim. Wa innama istafada annal mutakallim 'alimun bihi. Nah, tapi yang dia faedah yang dia dapatkan apa? Bahwasanya si mutakallim, orang yang berbicara, 'alimun bihi, tahu kalau dia sudah mengulang pelajarannya gitu. Wa yusamma hadzal gharad lazimul faidah, maka gharad ini disebut dengan lazimul faidah. Wa hadzani humal gharadani ar-ra'isani min ilqa'il khabar. Nah, dua tujuan ini adalah tujuan yang utama, yang pokoknya ya, ketika kita menyampaikan sebuah khabar. Yang ketiga, qad yulqal khabar li aghradin balaghiyatin ukhra
tufhamu min siyaqil kalam. Kadang-kadang sebuah berita disampaikan li aghradin balaghiyah, untuk tujuan-tujuan yang mengandung unsur balaghah yang lain. Tufhamu yang bisa dipahami min siyaqil kalam, dari konteks pembicaraannya, apa yang sedang dibicarakan. Minha, yang pertama adalah al-fakhru, bangga. Kaqauli ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana afsahul arabi baida anni min Quraisy. Saya adalah orang Arab yang paling fasih. Afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih berbicara bahasa Arab. Baida anni min Quraisy, ghaira anni min Quraisy. Baik. Para ulama mengatakan bahwasanya baida di sini tidak diartikan ghair, tapi diartikan dengan min ajli anni min Quraisy. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ana afsahul Arab, saya ini adalah orang Arab yang paling fasih berbicaranya. Baina anni min Quraisy, dan ini menunjukkan menaikkan posisi orang Quraisy, sebenarnya suku Quraisy. Wa kaqaulihi alaihi salatu wassalam, dan seperti sabda Rasulullah SAW, ana nabiyyu la kadhib, saya adalah seorang nabi, la kadhib, tidak ada kebohongan di sana. Ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah anak dari Abdul Muttalib. Orang biasanya kadang-kadang di Arab itu menyandarkan sanad keturunannya itu bukan ke ayahnya, tapi ke kakeknya, ke ayah-ayahnya gitu. Makanya disebut dengan anak ibnu Abdul Muttalib, karena kakek Nabi bernama Abdul Muttalib, sahih ya? Nah, ini menunjukkan fakhr. Rasulullah SAW bangga karena keturunan Abdul Muttalib ini adalah keturunan yang terpandang di Quraisy. Yang selanjutnya adalah izharud dha'fi wal ajz, menunjukkan, menampakkan lemah, rasa kelemahan diri. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ala lisani Zakaria alaihissalam, dari lisan Zakaria alaihissalam. Mada qal? Rabbi inni wahanal azmu minni, ya Allah, tulang-tulang ini sudah lemah gitu. Menunjukkan dha'af. Washta'ala ar-ra'su syaiba, inni pakai inni di sini ya, taukid. Washta'ala ar-ra'su syaiba, ishta'ala yashta'ilu itu menyala, ar-ra'su syaiba, kepalanya sudah menyala, di situ uban, berarti sudah ubanan gitu. Tulang sudah lemah, uban sudah banyak, gitulah ya, menunjukkan dha'af. Yasifu Zakaria alaihi salam halahu, Nabi Zakaria alaihi salam menceritakan kondisinya. Wa yudhiru dha'fahu, dan menampakkan kelemahan dirinya. Wa ajazahu ba'da an kabur, sesudah beliau tua. Al-istirham wal isti'taf, menunjukkan meminta kasih sayang, meminta kelembutan dari Allah. Mislu inni faqirun ila afwillahi wa ghufrani, sesungguhnya saya butuh. Fakir itu orang yang butuh, saya butuh, sangat miskin, berharap ila afwillah, ampunan Allah, wa ghufrani. Nah, al-hathu ala sa'i wal ijtihad, memotivasi untuk ijtihad. Kaqauli Samuel namanya bin Adia, falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu, tidak sama antara alim, orang yang mengetahui, wa jahulu, orang yang bodoh. Idzan ijtahid, maka kita harus berusaha, tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh duduk-duduk. Alladzi man talaba al-'ula sahiral layali, orang yang pengen mendapatkan kedudukan, baik itu kedudukan dunia dan akhirat, sahira al-layali, maka dia harus menunjukkan
ijtihadnya dengan begadang belajar tahajud, yaqumu layalihi. Na'am. Thumma izharu at-tahassur, menunjukkan tahassur ala syai'in mahbub, terhadap sesuatu yang dicintai, mithlu qawlihi ta'ala inni wada'tuha unsa. Ya Allah, yang saya lahirkan ternyata unsa, perempuan. Na'am. Ila huna. إذا كان عندكم سؤال يمكن أن تسألوني. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.